Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elina Nabila Putri, nomor absen 6 dari kelas 10 PPLG 2 SMK Telkom Purwokerto. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas portofolio informatika. Nah, di sini saya akan menerangkan materi pengenalan dasar Python, operator, dan exception. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kusuma Arianti Mahfud, kelas 10 PPLG 2 absen 5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi portofolio PTS Informatika. Di sini aku akan menjelaskan tentang perulangan, fungsi, dan if pada Python. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang perulangan pada Python. Perulangan dalam dunia pemrograman adalah baris kode atau instruksi yang dieksekusi oleh komputer secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Konsep perulangan ini didukung di semua bahasa pemrograman modern, termasuk di Python. Dengan perulangan, kita bisa mengeksekusi suatu kode program berkali-kali dengan jumlah tertentu atau selama sebuah kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan pada Python. Pada Python, kita bisa melakukan perulangan dengan beberapa cara, diantaranya perulangan for, perulangan while, dan fungsi rekurtif. Tapi di sini aku akan menjelaskan tentang perulangan for. Apa itu perulangan for pada Python? Perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data kolektif pada Python seperti list, tuple, string, dan lain-lain. For pada Python memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada kebanyakan bahasa pemrograman yang lain, karena pada Python ini sangat berkaitan dengan data sequence atau data kolektif. Mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa lain, for pada Python lebih dikenal dengan for range. Selanjutnya ada sintak for. Jadi sintak for ada 3 bagian penting. Yang pertama ada sequence, kedua nilai, dan yang ketiga ada block. Selanjutnya ada for dengan list. Lalu ada urutan iterasi for dengan list. Untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerate. Fungsi tersebut akan mengekstrak 2 buah nilai. Yang pertama adalah indeks, yaitu urutan iterasi yang keberapa, dan yang kedua adalah item, yang mana itu adalah nilai dari list itu sendiri. Selanjutnya ada for dengan fungsi range. Selain dengan list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi range. Dengan fungsi range, kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang lebih dari nilai range yang kita definisikan. For dengan tuple. Tuple adalah di antara tipe data yang bersifat iterable, sehingga kita juga bisa memperlakukannya sebagai objek perulangan menggunakan for. For dengan string. String pun demikian bersifat iterable, sehingga bisa kita jadikan sebuah objek perulangan. Break dan continue. Pada Python kita bisa menginterupsi dan juga mengskip suatu iterasi pada perulangan. Terdapat 2 perintah yang bisa kita gunakan, yaitu break untuk interupsi, memberhentikan paksa sebuah perulangan. Yang kedua ada continue untuk mengskip ke iterasi selanjutnya. Lalu yang kedua, aku akan menjelaskan tentang fungsi pada Python. Pengertian fungsi def pada Python. Apa sih itu fungsi def pada Python? Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah
atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan fungsi kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil yang dengan tugasnya masing-masing. Juga fungsi akan membuat kode program kita menjadi lebih reusable dan lebih terstruktur. Selanjutnya ada sintaks fungsi. Sintaks di atas secara umum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kata kunci def yang menjadi pertanda bahwa blok kode program adalah sebuah fungsi. Yang kedua, nama fungsi yang kita buat. Yang ketiga, parameters yang akan diterima oleh fungsi yang kita buat. Dan yang terakhir, dan blok kode fungsi. Di sana akan kita tulis perintah-perintah yang harus dilakukan oleh sebuah fungsi. Fungsi dengan argumen atau parameter. Sebuah fungsi juga bisa menerima parameter ataupun argumen. Ia merupakan suatu nilai atau variabel yang dilempar ke dalam fungsi untuk diproses lebih lanjut. Sebagai contoh, perhatikan output di atas. Lalu, bagaimana cara kita memproduksi output seperti itu dengan Python? Ada banyak cara, bisa dengan list, perulangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mungkin yang langsung terbesit dalam benak kita adalah dengan melakukan 4 kali print seperti di atas. Itu adalah cara yang simpel dan juga tidak salah. Akan tetapi, daripada kita melakukan berkali print seperti di atas, kita bisa memanfaatkan fungsi dan parameter pada Python sehingga kode program terlihat lebih singkat. Parameter wajib. Parameter di dalam Python bisa lebih dari satu, bisa wajib semua, dan bisa juga bersifat opsional. Tapi jika kita memanggilnya dengan parameter tidak lengkap, justru kita akan mendapatkan error. Itu adalah contoh dari parameter wajib. Tidak semua parameter fungsi pada Python itu bersifat wajib. Ada juga yang opsional. Parameter opsional adalah parameter yang seandainya tidak diisi, dia sudah memiliki nilai default. Fungsi dengan parameter tidak berurut. Jika kita perhatikan lagi fungsi suhu darat, kita akan mendapati kalau parameter yang bersifat opsional hanya ada satu dan hanya ada di belakang. Fungsi yang mengembalikan nilai. Jenis fungsi yang berikutnya adalah berkaitan dengan nilai kembalian. Ditinjau dari segi pengembalian nilai, fungsi terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Yang kedua, fungsi yang mengembalikan nilai. Pada contoh-contoh di atas, kita telah membuat dan memanggil fungsi-fungsi yang tidak memiliki nilai. Fungsi yang mengembalikan nilai adalah sebuah fungsi yang jika kita panggil, dia akan memberikan kita sebuah nilai yang bisa kita olah lebih lanjut. Seperti misalkan kita simpan dalam sebuah variabel atau kita lakukan operasi tertentu. Ruang lingkup dan siklus hidup variabel pada fungsi. Variabel memiliki ruang lingkup dan siklus hidup. Secara umum, terdapat 2 ruang lingkup variabel pada Python. Yang pertama ada variabel global dan yang kedua ada variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang bisa dipanggil dari manapun dari satu file Python. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya hidup di dalam satu blok kode tertentu seperti di dalam fungsi.
Yang terakhir, kita bisa memberikan sebuah deskripsi terhadap fungsi yang kita buat. Deskripsi ini biasanya akan ditampilkan oleh teks editor maupun IDE, sebuah bantuan tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh sebuah fungsi. Untuk mendefinisikan deskripsi program, kita hanya perlu menulis komentar multibaris tepat setelah mendefinisikan nama fungsi. Dan yang ketiga, aku akan menjelaskan tentang if pada Python. Percabangan pada Python. Dalam bahasa pemrograman Python, sintak atau statement yang digunakan untuk melakukan percabangan adalah yang pertama if, yang kedua elif, dan yang ketiga else, di mana if merupakan kondisi utama, sedangkan elif adalah kondisi kedua atau ketiga hingga ke x, sedangkan else adalah kondisi terakhir yang dimana semua kondisi sebelumnya tidak ada yang terpenuhi. Bagian kondisi adalah sebuah variabel atau nilai yang bertipe data boolean, baik berupa nilai true atau false secara langsung, ataupun sebuah ekspresi logika. Jika kondisi bernilai true, maka statement akan dieksekusi oleh sistem. Lalu ada block if else. Block if else ini biasanya dinamakan percabangan karena memiliki setidaknya dua cabang. Yang pertama cabang if dan yang kedua cabang else. Lalu ada block if, elif, dan else. Sebagaimana pohon, cabangnya tidak hanya 2, tapi bisa 3, 4, 5, bahkan lebih. Begitu juga logika kita. Kita bisa membuat lebih dari 2 cabang logika. Dan pada Python, untuk membuat lebih dari 2 cabang, kita bisa menggunakan blok kode if, elif, dan else. Contoh yang paling umum digunakan untuk kasus percabangan if, elif, dan else adalah menentukan grade siswa, nilai suatu siswa. Jika nilainya sekian, dia dapat predikat A, sedangkan jika nilainya sekian, maka predikatnya adalah B, dan seterusnya. Berikut ini adalah rules yang akan kita gunakan. Yang pertama, predikat A untuk nilai 90, predikat B untuk nilai 80 sampai 90, predikat C untuk nilai 60 sampai 80, predikat D untuk nilai 40 sampai 60. Selain itu, maka predikatnya E. 5 rules di atas kita akan menggunakan 1 if, 3 else, 3 elif, dan 1 else. Pada percabangan if, else, operator logika, dan juga tipe data boolean akan sangat sering digunakan. Percabangan satu baris. Pada Python, kita bisa menggunakan if, else dalam satu baris. Biasanya pada bahasa pemrograman lainnya, ini disebut sebagai ternary, meskipun Python cukup unik dari segi sintaksisnya. Percabangan bertingkat. Percabangan bertingkat adalah sebuah istilah untuk if di dalam if. Kode program di samping akan memeriksa terlebih dahulu apakah nilai yang dimasukkan adalah lulus atau tidak. Setelah itu, program akan memeriksa usia, apakah dia akan disapa dengan kakak ataukah dengan adik. Selanjutnya akan ada penyampaian materi dari teman saya, yaitu Elinda Nabila Putri.